warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Ruli di mata pelajaran dasar-dasar kreativitas. Ini adalah pertemuan di semester baru, semester genap. Nah, kali ini kita akan belajar tentang mengeksplorasi bentuk kemampuan kreativitas dalam bidang seni. Nah, untuk jurusan seni musik dan jurusan produksi siaran program televisi, kita sangat membutuhkan kemampuan kreativitas dalam bidang seni, yaitu seni musik dan seni broadcasting. Nah, ini nanti saya akan menjabarkan kita produksi kreatif di Indonesia itu sangat didukung oleh pemerintah, dimana kita bukan dituntut untuk menjadi karyawan sebuah perusahaan, tapi kita bisa membuat atau kita bisa memproduksi atau membuat jasa, dimana kita bisa membuka sebuah peluang usaha. Dalam Undang-Undang 1945 tercantum pada pasal 32 menegaskan bahwa negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Jadi kita harus mengeksplor budaya kita tunjukkan ke dunia. Nah, gimana caranya? Nah, ini nanti perlulah pemikiran-pemikiran kreatif, industri-industri kreatif. Jadi kebudayaan bangsa itu kan usaha kita sebagai masyarakat, bagian masyarakat. Nah, kita harus bisa terus mengeksplor, kita tunjukkan ke dunia, ini loh budaya kita itu keren, budaya kita itu sangat hebat. Contoh budaya kita yang pernah disorot oleh dunia adalah untuk menghormati seseorang itu cium tangan. Ketika lomba sepak bola antar negara, ya para pemain Indonesia itu mencium tangan wasit saat itu. Jadi itu menjadi sesuatu yang sangat keren gitu. Nah, untuk jurusan seni musik kita juga punya musik yang khas Indonesia. Kita bisa mengeksplor itu. Apalagi kemarin itu sempat booming juga dua lagu Indonesia sampai ke mancanegara, itu Lati sama lagu miliknya Alfi itu How Beautiful We Are. Itu benar-benar sampai mendunia lagunya. Padahal di dalamnya lagu Lati, tahu sendiri kan, di dalamnya ada lirik bahasa Jawanya. Sedangkan di lagu How Beautiful We Are itu ada lirik Balinya, dan itu penciptanya orang Indonesia. Bahkan beberapa orang itu sebagai kritikus musik itu nggak tahu kalau lagu-lagu itu miliknya orang Indonesia. Nah, terus ada juga Ali Bakta yang gitaris yang keren, gitaris yang sangat hebat. Itu juga bisa memajukan mengharumkan nama Indonesia dari kreativitasnya dia. Nah, saya harap kalian salah satu orang yang bisa membanggakan Indonesia di kancah dunia. Artinya kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab dan persatuan. Oke, kita mengeksplor kebudayaan kita, tapi kita tidak boleh sampai merongrong ini persatuan Indonesia. Kita harus memperkaya gaya ragam kebudayaan bangsa dan mempertinggi derajat manusia bangsa Indonesia. Contohnya itu tadi di lagunya Alfi, di sana ditunjukkan bagaimana kerennya kreasinya dia. Padahal dia mengeksplor yang namanya musik. Nanti kita coba lihat bareng-bareng ya. Nanti kita coba lihat bareng-bareng gimana kerennya lagu Alfi. Internetnya lagi down.
Tapi intinya kalian bisa cari sendiri. Coba kalian ketik How Beautiful We Are. Di sana mereka menunjukkan gimana Bali dengan adat dan istiadatnya, dengan budayanya, namun diambil dengan teknik yang sangat keren. Jadi seni musik yang diambil oleh sinematik. Berarti ini dua jurusan ini saling berkaitan ya, antara PSPT dan seni musik ya. Musiknya dari seni musik, sedangkan untuk teknik pengambilan gambar dan lain-lainnya dari PSPT. Itu benar-benar keren banget. Terus ini tadi adalah tambahan gimana mendukung kebijakan pengembangan ekonomi kreatif dari pemerintah. Jadi pemerintah benar-benar membantu. Bahkan ketika corona saat ini, usaha ekonomi kreatif dapat bantuan tersendiri oleh pemerintah. Gimana? Lah itu tadi lah, sedikit banyak pemerintah kita sangat berupaya untuk menumbuh kembangkan wirausahawan. Jadi SDM kreatif itu berkualitas lalu bisa berkesinambungan. Nah, ketika banyak wirausahawan, di situ negara akan maju. Ketika kita melihat negara-negara maju di dunia, hampir sebagian besar itu adalah negara yang isinya adalah wirausahawan. Jadi dia memproduksi barang atau jasa, bukan ikut bekerja ke orang. Jadi dia sendiri memproduksi barang atau jasa, walaupun kecil-kecilan, dia memproduksi sendiri, dia membuat jasanya sendiri. Itulah wirausahawan. Berbeda kalau kita bekerja masuk ke suatu perusahaan, nah itu bukan wirausahawan tapi seorang pekerja. Saat ini yang paling lagi ngetren itu seorang YouTuber ya. Mungkin diantara kalian yang mau jadi YouTuber bisa saya bantu untuk pembuatan pembuatan segalanya lah. Saya siap membantu. Lalu industri kreatif atau ekonomi kreatif belakangan ini menjadi isu yang cukup menarik. Nah ini bahkan di dunia pun ekonomi kreatif terus-terusan digencarkan, karena itulah yang bisa menjadi hal yang bisa menjadi istilahnya pijakan untuk menjadi lebih baik lagi. Ketika semua orang bisa membuat sesuatu kreatif, maka istilahnya pengangguran itu nggak ada. Karena apa? Ketika dia nganggur ya dia membuat ekonomi kreatif, dia mencari usaha gimana caranya dia bisa menghasilkan suatu karya atau jasa. Jadi pendidikan seni itu sangat sentral atau sangat penting di dalam kreativitas kita itu istilahnya apa ya, ruhnya kehidupan. Nah, kenapa saya bisa bicara seperti itu? Karena saya harap kalian ini nanti bisa menjadi wirausahawan atau sumber kreativitas, sumber ide yang ada di Indonesia. Secara lugas, Hawkins mendefinisikan ekonomi kreatif sebagai kegiatan ekonomi di mana input dan outputnya adalah gagasan. Jadi ide itu tadi. Terima kasih, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.